Hadir. Siti Marfuah. Sakit, Bu? Ada suratnya? Tidak, tadi WA saya katanya sakit. Oh iya. Sebelum kita lanjut pembahasan pada berikutnya, masih ingat enggak pembahasan kemarin tentang apa? Akidah Islam, Bu. Ya, akidah Islam. Akidah Islam itu apa, Mbak Devita? Akidah secara bahasa berasal dari kata akada yaqidu akidatan yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Jadi, akidah Islam adalah ikatan yang telah dipelajari untuk agama Islam itu. Ya. Pokoknya intinya itu. Ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari taat, ikhlas, dan khauf serta taubat. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan perilaku dari taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari materi taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Dan menurut istilah, taat itu diartikan tunduk dan patuh terhadap pemerintah dan aturan yang berlaku. Dan taat pada Allah itu berarti patuh kepada pemerintah atau aturan-aturan yang sudah diperbuat oleh Allah. Jadi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Allah, seperti halnya kita taat kepada orang tua, taat kepada Guru. taat kepada Orang yang lebih tua. Nah, itu sebagian dari taat. Lantas bagaimana kita bisa tahu apa itu peraturan-peraturan Allah yang kita buat? Bagaimana kita bisa tahu apa peraturan-peraturan dari Allah untuk kita, dan sehingga kita bisa menaati peraturan-peraturan tersebut? Nah, dari Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, Mbak Devita, Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu dilainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik di akhirat. Quran surat An-Nisa ayat 59. nah, dari ayat di atas maka bisa kita simpulkan bahwa siapa saja yang harus kita taati. Yang pertama yaitu kepada Allah. Sebagai umat muslim, taat kepada Allah adalah taat yang paling Utama dan pertama dan yang utama ya. Ya. Sebagai ayat di atas itu kalimat perintah untuk taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini bersifat mutlak ya. Jadi taat kepada Allah itu tidak bisa dirubah ya. Seperti
seperti halnya sampean merubah sesuatu dengan semudah kalian seperti membalikkan tangan itu tidak bisa ya, karena itu sifat yang sudah mutlak yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu taat kepada Rasulnya atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kepada Nabi Muhammad ini ketaatan yang mutlak juga sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintahan. Ketaatan pada pemerintahan ini atau kepada pemimpin ini hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidak mutlak ya, tetapi mempunyai syarat. Jika mempunyai syarat, selama kepemimpinan tersebut berpegang pada Allah dan Rasulnya, jadi kepemimpinan itu wajib ditaati ya. Ya. Begitupun sebaliknya, jika melanggar dari apa yang sudah ditetapkan oleh kitab atau Al-Quran atau apapun itu, jadi tidak boleh. Yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintahan. Ketaatan kepada pemerintah adalah taat kepada kepemimpinan atau pemimpin ya. Ini tuh tidak taat kepada kepemimpinan ini itu tidak mutlak. Hanya saja jika ketaatan ini itu mempunyai syarat, seperti selama kepemimpinan itu berdasarkan dari Al-Quran atau hadis atau kitab, itu boleh kita taati. Jika melenceng atau sebaliknya, itu boleh tidak kita taati ya. Ya. Selanjutnya yaitu membahas tentang ikhlas. Ikhlas menurut bahasa adalah membersihkan dari kotoran. Sedangkan menurut istilah itu ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah ya, semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika sampean mengasih uang kepada temannya, sampean kok ikhlas, berarti atau sampean beramal kepada temannya ya. Itu jika sampean ikhlas berarti sampean itu membersihkan diri sampean sendiri ya, kepada diri sampean sendiri dari kejelekan atau keburukan yang selama ini sampean perbuat ya. Jadi kata ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan ya. Iya Bu. Selanjutnya yaitu pembahasan khauf. Yang dimaksud khauf itu adalah Takut. ya, takut. Di antara akhlak yang paling mulia yang menghiasi seorang mukmin atau muslim itu adalah khauf. Secara bahasa, khauf itu berarti takut, resah, khawatir, cemas. Jika didefinisikan secara lebih panjang, khauf itu berarti perasaan gelisah atau perasaan cemas terhadap suatu hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Menurut istilah dalam Islam, sebagai mana yang diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah, terus karena kekurangan atau kurang sempurna kita mengabdi kepadanya, atau takut khawatir kalau Allah itu tidak senang pada kita atau bagaimana gitu ya. Ya. Sifat khauf ini muncul disebabkan seseorang telah benar akidahnya atau berakidah Islam yang meyakini keberadaan Allah dan mengenal melalui sifat-sifatnya. Di antaranya adalah Allah
dan lain sebagainya. Dengan begitu, karena kita sudah merasa bahwa kita sudah mengenal sifat-sifat Allah dengan baik itu, yang sangat baik itu, dia akan senantiasa merasa diawasi dan dia merasa takut bahwa saya itu diawasi oleh Allah. Jadi dia itu berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Jadi semakin kita mengenal Allah, semakin juga kita akan mempunyai sifat-sifat yang seperti itu atau seperti sifat kaum tersebut ya. Yang selanjutnya yaitu taubat. Taubat secara bahasa berarti Kembali. Secara istilah taubat itu berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan dan kekuatan dari hati ya, untuk kembali tidak melakukan dosa-dosa yang pernah diperbuat atau yang sudah pernah dilakukan. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat, bukan Allah dan bukan nabi, kita itu memiliki sifat maksum. Maksum yang berarti terjaga dari perbuatan dosa secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan kerap kali bersinggungan dengan namanya kesalahan atau dosa ya. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung pada Allah ataupun sebagai sesama makhluk sosial. Selanjutnya yaitu jenis dan syarat taubat ya. Jenis dan syarat taubat. Yang pertama yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa. Yang kedua yaitu menyesali perbuatan yang sudah maksiat yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga yaitu berniat tidak mengulangi lagi. Ya. Yang selanjutnya yaitu apabila terpenuhi 3 syarat di atas. Kalau sudah terpenuhi semuanya kriteria yang kalian sebutkan tadi, yaitu kita taubat yang menyangkut dosa terhadap semua manusia. Ya. Jadi kita taubat seperti kita minta maaf, tapi tidak minta maaf, kita taubat sendiri. Yang pertama, ada 4 jenis ya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi. Yang keempat, membebaskan diri dari hak muslim atau hak manusia yang ingin zalim kepada kita ya. Seperti halnya apabila menyangkut harta dan cara atau pernah memfitnah kita, kita biarkan saja. Terus apabila menyangkut atau mengolok-olok kita, memfitnah kita dan lain sebagainya, itu dibiarkan saja agar kita terhindar dari sifat-sifat tersebut dan kita bisa mentaubatkan diri kita sendiri dari dosa-dosa yang kita perbuat selama semasa hidup. Ya. Yang selanjutnya di sini Ibu akan memutarkan sebuah video untuk memperkuat apa yang sudah Ibu jelaskan pada siang kali ini. Teman-teman sekalian, dalam sebuah cerita Rasulullah SAW pernah mengisahkan kisah orang yang bersedekah 3 kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, malam ini saya pengen sedekah, tunjukkan saya seseorang yang membutuhkan sedekah saya. Lalu dia keluar dari rumahnya. Pas dia udah keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki. Dia katakan, ini adalah sedekah untukmu. Dia kasih
uangnya, hartanya sedekah untuk laki-laki tersebut. Besok pagi tiba-tiba orang-orang di kampung itu gempar mengatakan bahwa semalam ada seorang pencuri dapat sedekah. Sehingga laki-laki yang bersedekah ini ngerasa dia salah udah bersedekah kepada pencuri. Dia sedih seharian, malam kedua dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya seseorang yang berhak menerima sedekah, saya akan berikan harta saya kepada dia. Semoga menjadi manfaat. Keluar dari rumah, dia melihat seorang perempuan, lalu dia berikan sedekah dan perempuan ini menerima. Besok pagi orang-orang pada heboh dan mengatakan semalam seorang pezina, seorang pelacur mendapatkan sedekah. Dia merasa menyesal lagi dan merasa sedekahnya sia-sia, salah. Akhirnya malam ketiga dia berdoa lagi, ya Allah, kali ini beri saya petunjuk, saya ingin bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah. Dia keluar dari rumahnya, dia melihat seorang laki-laki lewat, dia berikan sedekah. Laki-laki itu diam saja sambil mengambil apa yang diberikan. Besok pagi orang mengatakan semalam ada orang kaya dapat sedekah. 3 kali dia bersedekah, 3 kali dia merasa gagal, 3 kali pahala sesuai dengan niat yang benar tadi. Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat perbuatan kalian, Allah melihat adalah isi hati kalian. Dari sini, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, dari sini kalian sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Yang selanjutnya aku akan mengajak kalian bermain ya. Di sini permainannya yaitu everyone is teacher here. Bagaimana cara bermainnya? Nah, cara bermainnya ibu akan membagikan sebuah kertas kepada kalian. Nah, kertas tersebut kalian isi dengan pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu, kertas tersebut dilipat, dikumpulkan, dijadikan satu. Kemudian salah satu dari kalian mengambil pertanyaan tersebut. Setelah itu, jika kalian sudah mengambil pertanyaan yang sudah dikumpulkan secara acak tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian temannya atau yang lain bisa menambahkan jawaban dari apa yang sudah dijawab oleh teman tersebut. Paham dari sini? Paham. Nah, ini silakan kalian isi pertanyaan apa yang kalian akan bertanyakan di kertas tersebut ya. Ya Bu, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Bu. Yes. Nih, sekarang Ibu ambil. Mbak Ana. Yang selanjutnya salah satu dari kalian mengambil dari pertanyaan yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian ya. Ayo Mbak Devita mengambil. Pertanyaannya yaitu kita harus taat kepada siapa saja. Ya, Pertama, kita itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, kepada Rasul, Ya. kepada Nabi. Ketiga, kepada orang tua. Keempat, pada bapak ibu guru. Ke orang yang lebih tua dan taat kepada pemerintah. Ya, terima kasih dari temannya. Ada yang bisa menambahi dari jawaban dari Mbak Devita? Tidak. Ya, Mbak Devita silakan duduk. Ya, makasih. Nah, dari pembelajaran pada siang kali ini bisa kita ambil hikmahnya dari taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengambil ikhlas, taat, atau khauf dan taubat untuk menerapkan apa saja, menerapkan pada diri kita dalam hidup sehari-hari ya. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau PR ya. Ya, Bu. Silahkan kalian jawab di LKS dari halaman 36 sampai 39 ya. Dan minggu besok dikumpulkan. Oke? Oke. Dari sini cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dari tingkah laku atau tutur kata yang sudah saya bicarakan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.